Assalamualaikum. Halo, apa kabar? Selamat datang di channel Mas Masud. Salam pejuang balance. Sebelum melanjutkan video ini, sangat dianjurkan untuk klik tombol subscribe, like, komen, dan juga share. Bismillahirrahmanirrahim. Pada video kali ini akan dibahas mengenai akuntansi pada komisioner. Video sebelumnya kita sudah membahas mengenai apa itu pengertian penjualan konsinyasi, kemudian siapa saja yang terlibat dalam penjualan konsinyasi dan lain sebagainya. Bagi yang belum melihat video penjelasan mengenai penjualan konsinyasi, bisa disimak atau diputar kembali video sebelum penjelasan ini. Pada video ini kita akan membahas mengenai konsinyasi dalam sudut pandang komisioner, ya, atau orang yang dititipi barang oleh pengaman. Keuntungan bagi komisioner apa sih dalam kegiatan penjualan konsinyasi itu? Yang pertama, pihak komisioner dilindungi dari kemungkinan risiko gagal dalam memasarkan barang, ya. Yang kita tahu bahwa penjualan konsinyasi merupakan penjualan titipan, ya, titipan dari pengamanat. Jadi barang yang dijual oleh komisioner itu bukan hak atau miliknya komisioner, tapi miliknya pengamanat. Jadi si komisioner tidak takut akan kegagalan apabila barang tersebut gagal dalam pemasaran barang. Kemudian, risiko rusaknya barang dan adanya fluktuasi harga dapat dihindarkan. Karena harga ditentukan oleh pengamanat dan komisioner tidak berhak untuk mengubah harga jual, jadi apabila ada barang rusak atau misalnya ada fluktuasi harga, naik turunnya harga, komisioner tidak ada atau tidak menanggung risiko tersebut, kayak gitu. Rusaknya barang juga komisioner tidak menanggung asalkan komisioner sudah melakukan penyimpanan barang titipan tersebut dengan baik dan benar sesuai dengan kesepakatan antara komisioner dan pengamanat. Yang ketiga adalah barang yang tidak laku bisa dikembalikan kepada pengamanat. Ini jelas ya, seandainya barang tersebut merupakan milik si komisioner, maka apabila barang tersebut tidak laku, tentunya menjadi tanggungan si komisioner. Berbeda dengan penjualan konsinyasi, apabila barang tersebut tidak laku bisa dikembalikan lagi ke pengamanat. Dan yang terakhir adalah kebutuhan akan modal kerja dapat dikurangi. Selain itu, komisioner tidak berhutang dan tidak melakukan pembayaran atas barang tersebut terjual. Karena barang tersebut miliknya pengamanat yang dijualkan oleh komisioner, komisioner tidak perlu membeli barang tersebut. Karena upah dari hasil penjualan ditentukan dari komisi, ya. Misalnya komisioner mempunyai modal yang tidak cukup untuk menambah modal kerjanya, untuk menambah barang yang dijual. Dia bisa saja untuk membuka kesempatan bagi perusahaan atau mitra, monggo silakan yang mau menitipkan barangnya ke komisioner untuk dijualkan. Dengan begitu, modal yang dikeluarkan si komisioner tidak sebanyak apabila dia harus membeli barang itu dari si penjual. Selain bahasan sebelumnya, tentunya ada juga hak dan kewajiban yang diterima komisioner dan harus dilakukan komisioner. Ya, apa saja sih hak dari komisioner itu? Yang pertama, si komisioner tentunya berhak untuk mendapatkan komisi apabila barang tersebut terjual. Kemudian, mendapatkan penggantian atas beban yang telah dikeluarkan sehubungan dengan penjualan konsinyasi. Misalnya, ada biaya pengangkutan ke konsumen atau ke pembeli, kemudian ada penyimpanan, kemudian ada asuransi, pajak, dan beban lainnya. Nah, beban-beban ini tentunya akan diganti oleh pengamanat. Yang ketiga, komisioner dapat memberikan jaminan atau garansi terhadap kualitas barang yang dijualnya. Dan yang keempat, komisioner berhak memberikan syarat pembayaran kepada pelanggan. Misalnya, barang yang terjual kepada pelanggan ditentukan tunai atau kredit. Kemudian apabila kredit,
bisa ditentukan syarat pembayarannya, apakah itu N30 atau 110 N30 dan lain sebagainya. Kemudian kewajiban komisioner apa saja? Yang pertama, komisioner wajib untuk melindungi barang yang diterima dari pengamanat. Nah, kemudian menjual barang konsinyasi sesuai dengan harga yang ditetapkan pengamanat. Jadi komisioner tidak boleh merubah harga. Yang ketiga, memberikan laporan perhitungan penjualan meliputi jumlah barang yang diterima, kemudian jumlah barang yang terjual, beban penjualan, komisi, jumlah uang yang dikirim, dan jumlah terutang. Yang keempat, mematuhi dan menjual barang milik pengamanat sesuai perjanjian. Yang kelima, mengelola secara terpisah barang milik pengamanat dan milik komisioner. Dan yang terakhir adalah membuat laporan secara periodik tentang barang konsinyasi dan melakukan pembukuan secara tertib. Sekarang kita masuk pada akuntansi komisioner, ya. Sistem pencatatan akuntansi pada penjualan konsinyasi yang dilakukan oleh komisioner. Ada dua sistem pencatatan, yaitu dengan metode laba terpisah dan metode laba tidak terpisah. Apa perbedaannya? Apabila menggunakan metode laba terpisah, maka dicatat menggunakan akun atau rekening terpisah dari pencatatan komisioner. Akun atau rekening, biasanya kalau ada penjualan gitu kan, kita kan mencatatnya kas pada penjualan. Nah, karena ini menggunakan metode laba terpisah, maka dimunculkanlah satu akun atau satu rekening baru untuk menampung barang-barang konsinyasi. Akun ini namanya adalah konsinyasi masuk, seperti yang dijelaskan di awal tadi. Kemudian, bagaimana dengan metode laba tidak terpisah? Maka dicatat menggunakan akun yang sama dengan pencatatan komisioner dengan pemisahan pada penggunaan akun utang pengamanat. Jadi, kalau menggunakan metode laba tidak terpisah ini, pencatatannya jadi satu akun atau satu rekening dengan laporan keuangan atau dengan pencatatan dari komisioner. Nanti pemisahannya adalah memunculkan akun utang pengamanat. Gitu. Yang pertama adalah metode laba terpisah. Apabila komisioner mencatat penjualan konsinyasi dengan metode laba terpisah atas penjualan reguler adalah penjualan biasa ya. Komisioner akan membuat suatu akun menampung seluruh transaksi penjualan konsinyasi, yaitu konsinyasi masuk. Kita langsung ke contoh ya, biar lebih jelas. Toko Global pun melakukan penjualan konsinyasi HP merek Opun dari salah satu pabrik di Jakarta. Toko Global pun bertindak sebagai komisioner, dan berikut ini adalah transaksi penjualan konsinyasinya. Pada tanggal 3 Februari menerima kiriman 100 buah HP dengan harga jual 1.800.000 dan harga pokok 1.200.000. Bagaimana pencatatan yang dilakukan oleh Toko Global pun? Toko Global pun tidak membuat jurnal karena sifatnya hanya informasi semata. Ya. Kemudian tanggal 4 Februari, biaya pengiriman 750.000 atas pengiriman 100 buah HP tadi ditanggung oleh pengamanat. Bagaimana yang dibuat oleh Global pun? Ternyata pada instruksi ini Toko Global pun juga tidak membuat jurnal karena biaya pengiriman sudah ditanggung pengamanat, sehingga yang menjurnal adalah pihak pengamanat. Tanggal 5 Februari, biaya promosi, biaya penjualan, dan biaya penyimpanan yang telah dikeluarkan oleh toko sebesar 9 juta. Nah, ini Toko Global pun sudah mengeluarkan biaya ya. Jurnalnya adalah, debitnya adalah konsinyasi masuk sebesar 9 juta dan kreditnya adalah kas sebesar 9 juta. Ingat, di awal sudah dijelaskan bahwa dengan metode terpisah ini, kita memunculkan satu akun, yaitu akunnya konsinyasi masuk. Nah, pada soal ini,
konsinyasi masuk mengakomodir pengeluaran biaya promosi, biaya penjualan, dan biaya penyimpanan. Selanjutnya, tanggal 28 Februari, komisi penjualan ditentukan sebesar 20% dan dalam perjanjian disetujui bahwa semua biaya yang berhubungan dengan penjualan ditanggung pengamanat. Laporan penjualan barang diketahui sebanyak 40 unit. Jadi, selama 1 bulan ini diketahui penjualan HP itu sebesar 40 unit. Bagaimana jurnalnya? Kas sebesar 72 juta, pada konsinyasi masuk sebesar 72 juta. 72 juta diperoleh dari mana? Yaitu 40 unit atau sebesar jumlah unit yang sudah terjual dikali dengan harga jualnya yaitu 1.800.000 sama dengan 72 juta. Kemudian kita juga mencatat komisi sebesar 20% yang diterima oleh komisioner. Bagaimana pencatatannya? 20% dikali total jumlah unit yang terjual yaitu 72 juta. Sehingga komisi yang diperoleh oleh komisioner adalah 14.400.000. Jurnalnya adalah konsinyasi masuk pada debit, kemudian pendapatan komisi pada kredit sebesar 14.400.000. Kemudian tanggal 28 Februari, toko global melaporkan penjualan konsinyasi dan menyetorkan uang hasil penjualannya kepada pengamanat sebesar 40 juta. Nah, ini ada penyetoran kas ya. Jurnalnya adalah konsinyasi masuk sebesar 40 juta dan kreditnya adalah kas sebesar 40 juta. Pada transaksi ini, ternyata masih menyisakan kas yang belum distorkan oleh Globalphone kepada PT atau distributor HP yang di Jakarta. Berapa total yang belum distorkan? Kita bisa melihat dari total penjualan setelah dikurangi komisi, kemudian setelah dikurangi biaya yang sudah dikeluarkan komisioner, dan juga dikurangi kas yang sudah di-store. Ingat ya bahwa total penjualannya adalah 72 juta, dikurangi 14.400.000, dikurangi 9 juta, dan dikurangi 40 juta. Sama dengan 8.600.000. Nah, 8.600.000 ini masih menjadi utang si komisioner terhadap distributor atau terhadap pengamanat. Jadi jurnalnya adalah konsinyasi masuk sebesar 8.600.000. Kreditnya adalah utang pengamanat sebesar 8.600.000. Dari jurnal yang sudah kita buat, apabila kita posting ke dalam buku besar, pada rekening atau pada akun konsinyasi masuk adalah sebagai berikut. Nah, ini bayangkan adalah buku besarnya akun konsinyasi masuk. Pada tanggal 3, terdapat biaya promosi, yaitu konsinyasi masuk ada di sebelah debit sebesar 9 juta. Kemudian pada tanggal 28 telah terjual, di situ konsinyasi masuk sebelah kredit 72 juta. Tanggal 28 sudah distorkan ke pengamanat, konsinyasi masuk sebesar 40 juta di sebelah debit. Dan tanggal 28 juga sudah mendebit konsinyasi masuk atas pendapatan komisi sebesar 14.400.000. Sehingga di sini masih ada saldo terutang 8.600.000 yang belum distorkan oleh komisioner kepada pengamanat. Itu ya. Sampai sini paham? Kalau paham, kita lanjut ke metode laba tidak terpisah. Perbedaan antara metode laba terpisah dan tidak terpisah hanya pada akun yang digunakan pada penjualan konsinyasi. Setiap transaksi yang berhubungan dengan penjualan konsinyasi dicatat ke dalam akun pengamanat. Pendapatan dan biaya yang berhubungan dengan kegiatan komisioner dicatat seperti halnya pendapatan dan biaya pada penjualan lainnya. Jadi tidak usah dipisahkan. Setiap transaksi penjualan dicatat ke dalam akun penjualan.
diikuti dengan pengakuan pembelian atau harga pokok penjualan. Jadi kalau metode sebelumnya apabila terjadi penjualan kan menggunakan akun konsinyasi masuk. Tapi pada metode ini dicatat pada akun penjualan, tapi diikuti dengan pengakuan pembelian atau harga pokok penjualan. Caranya dengan mendebet akun pembelian atau harga pokok penjualan dan mengkredit utang pengamanat, ya. Selain itu, untuk mencatat biaya yang telah dikeluarkan komisioner dicatat dengan mendebet akun utang pengamanat dan mengkredit kas. Jadi tidak ada lagi akun konsinyasi masuk, tapi yang ada adalah akun utang pengamanat, penjualan, dan pembelian atau harga pokok penjualan. Oke, kita langsung ke contoh ya, biar lebih paham. Toko Aneka Sandang menerima barang titipan dari PT Nevada dengan transaksi selama bulan Februari sebagai berikut. Tanggal 2 Februari menerima kiriman 250 pasang pakaian voli dari pengamanat. Bagaimana jurnal yang dibuat Toko Aneka Sandang? Sama kasus sebelumnya, karena ini hanya sebuah informasi, jadi Toko Aneka Sandang atau komisioner tidak mencatat jurnal. Tanggal 4 Februari, membayar biaya pengiriman 750.000 yang belum dibayarkan PT Nevada. Nah, si pengamanat belum membayar ongkos kirim, dan si komisioner dibebankan untuk membayar biaya pengiriman. Jurnalnya adalah ini utang pengamanat sebesar 750.000 pada kas 750.000. Kalau seandainya pada penjualan biasa, biasanya kan di sini biaya pengiriman gitu ya. Tapi karena ini adalah penjualan konsinyasi, maka menggunakan akun utang pengamanat. Tanggal 10 Februari membayar biaya promosi dan penjualan sebesar 2 juta. Ini pun juga sama jurnalnya, yaitu mencatat utang pengamanat pada sebelah debit dan kas di sebelah kredit sebesar 2 juta. Tanggal 28 Februari, komisi penjualan ditentukan sebesar 20% dan dalam perjanjian disetujui bahwa semua biaya yang berhubungan dengan penjualan ditanggung pengamanat. Laporan penjualan diketahui sebanyak 100 pasang dengan harga jual masing-masing 175.000. Jurnalnya adalah kita mencari dulu berapa total penjualan, 100 unit dikali 175 sama dengan 17.500. Nah, maka jurnalnya adalah kas pada debit, kreditnya adalah penjualan sebesar 17.500. Ingat bahwa ketika terjadi penjualan untuk barang konsinyasi dengan metode ini disertai juga dengan perhitungan pembelian atau harga pokoknya. Nah, kita catat harga pokoknya yaitu dengan mengurangi total penjualan dikurangi dengan komisi yang diperoleh oleh komisioner. Jadi 17.500 dikurangi 20% dikali 17.500 ya. 20% kali 17.500 ini kan komisi yang diterima komisioner. Hasilnya adalah 14 juta. Ini adalah harga pokoknya. Seolah-olah si komisioner itu membeli barang tersebut. Jadi jurnalnya adalah pembelian pada utang pengamanat sebesar 14 juta. Kemudian pada tanggal 28 Februari, Toko Global melaporkan penjualan konsinyasi dan menyetorkan uang hasil penjualannya kepada pengamanat sebesar 11.250. Jurnalnya adalah utang pengamanat, kreditnya kas sebesar 11.250. Kemudian, dari jurnal yang sudah dibuat tadi, apabila kita posting ke dalam buku besar, maka hasilnya tampak sebagai berikut. Pada tanggal 4 Februari, tadi kita ada akun utang pengamanat ya. Jadi, rekening atau akun buku besar yang dibuat di sini adalah untuk utang pengamanat. Kemudian, tanggal 10 juga ada utang pengamanat
pada transaksi pembayaran biaya promosi dan penjualan sebesar 2 juta. Kemudian tanggal 28 diakui adanya penjualan sebesar 14 juta. Dan yang terakhir adalah ada penyetoran ke pengamanat sebesar 11.250.000. Jadi di sini tidak menyisakan saldo atau saldonya 0, tidak ada utang kepada pengamanat. Paham sampai sini? Kalau paham, kita coba latihan soal ya. Ini ada soal, bisa dikerjakan dan silakan kumpulkan melalui Classroom. Terima kasih, semangat belajar, tetap sehat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.